Yusuf putra Yakub, bagian 4. Keyakinan yang dalam. Iman yang teruji. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Oswald Chambers pernah berkata, iman harus diuji, karena ujian akan membuktikan apakah iman Anda benar atau justru mati. Dalam renungan sebelumnya, kita telah melihat Yusuf karena kesetiaannya kepada Allah dan Potifar tetap melawan dosa dan menolak godaan dari istri Potifar, merasa ditolak dan malu. Istri Potifar kemudian memfitnah Yusuf. Ia mengatakan hal sebaliknya, bahwa Yusuf berniat tidak baik dan mempermainkan dirinya. Potifar yang marah mendengar laporan istrinya, kemudian memenjarakan Yusuf. Orang dipenjarakan karena berbuat jahat, namun Yusuf dipenjarakan karena ia tidak mau berbuat jahat. Masa depannya hancur dan tidak ada harapan untuk keluar. Di Ibrani 12 ayat 4 dikatakan, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai menumpahkan darahmu. Mengapa melawan dosa sampai ke tahap mencucurkan darah? Dengan melihat pada contoh Yusuf, maka kita akan sedikit memahami kebenaran ini. Yusuf dijebloskan ke penjara karena dia tidak mau berbuat dosa. Dia dipenjarakan tanpa ada kemungkinan untuk keluar dari situ. Kita tidak berbuat dosa karena takut akan Allah. Jika kita menolak untuk berdosa, kita mungkin akan menderita. Dalam situasi ini, akankah kita tetap bersikeras untuk takut akan Allah sampai ke tahap di mana kita tidak takut, bahkan untuk mencucurkan darah? Relakah kita membayar harga semahal itu? Diperlakukan dengan jahat dan mengalami penderitaan, bahkan nyaris tanpa harapan. Karena secara logika, kita mungkin akan berpikir bahwa kisah hidup Yusuf bisa berakhir tragis, menderita lalu mati di penjara. Namun semua itu tidak mengubah iman Yusuf. Ia tetap memiliki keyakinan yang dalam kepada Allah. Rasa takut akan Allah tetap melekat dalam hidup Yusuf. Perhatikan, kemenangan atas pencobaan dan kesetiaan kepada Allah tidak selalu langsung menghasilkan upah. Yusuf menderita karena kebenaran. Kristus berbicara tentang para pengikutnya yang juga dianiaya oleh karena kebenaran. Matius 5 ayat 10 dan mengingatkan kita bahwa orang-orang sedemikian akan dipandang berbahagia dan akan menerima upah yang besar di sorga. Mari kita lanjutkan ayat 21-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Hal yang perlu diperhatikan adalah Yusuf tetap takut pada Allah sekalipun dia mengalami perlakuan yang tidak adil. Dia dipenjarakan karena kebenaran, tetapi dia tidak mengeluh atau menjadi pahit terhadap Allah. Yusuf yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Hal inilah yang membuat Allah tetap menyertai, menolong, dan memberkatinya. Sama seperti ketika Yusuf tiba di rumah Potifar, Allah menolong Yusuf. Dia membuat kepala penjara menyukai dan begitu mempercayai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang yang mengurus dan mengawasi para tahanan. Yusuf mewakili kepala penjara untuk mengurus penjara.
4 kali dalam pasal Kejadian 39 ayat 1-23 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf menghormati Allah. Allah menghormati Yusuf. Mereka yang takut akan Allah dan mengakui Dia dalam segala hal memiliki janji bahwa Allah akan meluruskan semua jalannya. Menurut kelayakan Yusuf bagi urusan itu, kepala penjara melihat bahwa Allah menyertai dia dan bahwa segala sesuatu berhasil di tangan Yusuf, dan oleh karena itu mempercayakan kepadanya pengaturan urusan di penjara. Perhatikanlah, kebijaksanaan dan kebajikan akan bersinar sekalipun di ruang lingkup tersempit. Orang benar akan berhasil pada akhirnya dan akan menjadi berkat sekalipun berada dalam ikatan dan pembuangan, karena roh Tuhan tidak terikat ataupun terhalangi oleh kondisi apapun. Jangan biarkan kesulitan dan penderitaan mencuri iman kita dan menggoyahkan keyakinan kita akan kasih dan kebaikan Allah. Mari kita belajar dari Yusuf, miliki keyakinan yang dalam kepada Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati.